Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando terus berupaya dalam penguatan budaya literasi holistik dan integrasi dari hulu hingga hilir. Ini tentu membutuhkan sinergi dan dukungan dari seluruh stakeholders termasuk pemerintah daerah. Ini disampaikan Syarif dalam konferensi pers di Gedung Perpustakaan Nasional Kamis pagi. Terima kasih teman-teman semuanya dari media. Seperti diketahui setiap tahun kami punya tagline. Yang pertama dulu kami menetapkan tentang literasi, kemudian perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan seluruh pengamatan dan kajian kami di lapangan akhirnya mengantar di tahun 2021 kita harus bicara pada dua sisi, yaitu sisi hilir yang terkait dengan masyarakat yang terus menjadi korban penghakiman bahwa mereka rendah budaya bacanya, rendah indeks literasinya. Kita lupa bahwa ada tugas di sisi hulu, yaitu kehadiran negara, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI Polri untuk memastikan fasilitas untuk mereka itu terpenuhi, regulasi untuk mereka terpenuhi. Saya selalu mengatakan tidak benar kegemaran membaca Indonesia rendah. Dengan parameter tidak mungkin perahu pustaka di Mandar dikerubuti anak-anak kalau datang, dan kalau perahu mau pergi anak-anak itu menangis. Sapi pustaka di Lampung, saya bahkan menyumbang kuda pustaka di Gunung Slamet, itu sekarang sudah jadi 2 karena beranak, dan itu setiap sore dia ngantar buku-buku ke anak-anak. Setiap mau kembali itu di antara anak-anak yang belum dapat buku ada yang menangis. Semua perpustakaan keliling yang kami terjunkan ke daerah, kalau sudah datang itu dikerubuti oleh anak-anak. Parameter mana yang dipakai bahwa budaya baca kita rendah? Nah, salah satu parameter yang dipakai oleh program-program internasional sebagai misalnya PISA itu adalah rasio buku yang tersebar di masyarakat dengan jumlah penduduk. Ya, saya sampaikan tadi bahwa rata-rata satu buku ditunggu 50-60 orang. Bagaimana caranya ini mau meningkatkan kegemaran membaca sementara standar UNESCO minimal 3 buku baru setiap orang setiap tahun. Yang mau dicatat, jangan lupa Eropa dan Amerika, terutama Asia Timur, itu sudah di atas rata-rata 20 buku baru setiap orang setiap tahun. Maka tantangannya adalah bagaimana sisi hulu diketuk, disentuh untuk para pakar, akademisi di perguruan tinggi bisa menulis buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pertanyaannya tadi ada benar kali, bagaimana distribusinya ke daerah, regulasinya. Karena kalau kita menunggu kesadaran masyarakat hari ini untuk membeli buku, di era pandemi di mana banyak yang terdampak, maka ini kesulitan untuk membeli bahan bacaan. Ini menjadi pertaruhan antara kebutuhan pokok. Kami sendiri mengusulkan mudah-mudahan dari Bappenas nanti disetujui bahwa buku adalah kebutuhan pokok yang ke-10. Literasi adalah kunci untuk berdaya saing sehingga diperlukan peran yang optimal dari hulu hingga ke hilir. Syarif membantah budaya membaca di Indonesia rendah. Dari hasil perjalanannya keliling Indonesia, masyarakat sangat antusias untuk membaca di perpustakaan keliling. Hal senada disampaikan Direktur Agama Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN Bappenas Amih Al-Huhamami. Saat ini pemerintah tengah mendorong pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perpustakaan desa sebagai pusat pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pembudayaan gemar membaca di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar diperluas dengan melibatkan para pegiat literasi di daerah, termasuk pustakawan. Penekanan soal pendanaan saja itu sangat penting karena dukungan anggaran itu menentukan pelaksanaan program. Dan yang terpenting adalah melalui saluran yang kita sebut sebagai dana alokasi khusus itu yang sejak 3 tahun yang lalu sudah dimulai dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap tahun. Untuk di tahun 2021 ini bahkan sudah dianggarkan sebesar 550 miliar. Ini besar sekali itu untuk membangun sarana fisik, untuk menambah koleksi, untuk menambah fasilitas yang lain, koneksi ke internet dan seterusnya. Itu semuanya diharapkan supaya nanti penguatan perpustakaan di daerah itu menjadi lebih baik. Di tahun sebelumnya juga sudah dialokasikan anggaran yang cukup besar, hanya karena terinterupsi oleh pandemi jadi kemudian berkurang. Tapi mungkin yang bisa ditekankan adalah bahwa pemerintah menegaskan komitmen yang sangat kuat dalam rangka supaya memperkuat soal literasi ini. Kemudian dukungan pendanaan bagi program itu juga terus ditambah setiap tahun. Dan salah satunya melalui DAK yang dalam jumlah yang sangat besar untuk tahun sekarang 2021.
kami juga sedang mendiskusikan untuk perencanaan di tahun 2022 dan melihat nanti pelaksanaan di tahun 2021 ini seperti apa, sehingga nanti kemungkinan kalau misalnya ada kebutuhan tambahan sangat mungkin juga bisa dipertimbangkan melebihi dari yang sekarang sudah dialokasikan sebesar 550 miliar. Di hulu, pemerintah menguatkan budaya literasi mulai dari pengembangan pembukuan dan penguatan konten literasi. Sementara hilir budaya literasi adalah budaya kegemaran membaca serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.